Kurir itu mengantar pesanan Uli saat malam hari agar dia punya sedikit waktu lebih lama untuk sekedar bercengkrama dengan Uli. Mendengar perkataan Arya dengan penuh ketegasan, di mana Arya bahkan mengejak kata suami agar kurir itu paham. Tidak tanggung-tanggung Arya bahkan menunjukkan cincin yang terselip di jari manis tangan kanannya juga tangan kanan Uli. Menjadikan kurir itu syok dibuatnya. Tidak menyangka, saat pertama kali mengantar barang beberapa bulan lalu dia sudah menaruh hati pada pandangan pertama dengan Uli. Hal itu juga yang membuat dia selalu menggoda Uli saat mengantarkan paket. Namun, wanita yang ditaksirnya sudah memiliki suami membuat kurir itu hatinya terluka. Jadi, Mbak ini sudah menikah? Tanyanya tidak percaya. Ya, dia sudah menikah. Dan aku adalah suaminya. Memangnya kenapa? Ada rasa terpendam? Tanya Arya semakin sinis. Tidak ada apa-apa. Ini Mbak, pesanannya, kata kurir itu. Terbata-bata sambil menyerahkan bungkusan isi pesanan Uli. Uli mengambil pesanan tersebut dengan ragu-ragu. Namun, garis wajahnya menunjukkan senyum yang dia pendam. Ada rasa haru serta senang yang Uli rasakan saat mendengar bahwa Arya mengakuinya sebagai istrinya. Tidak masalah jika dia belum mengatakan bahwa dia mencintaiku. Setidaknya dia mengakui bahwa aku adalah istrinya, kata Uli dalam hatinya. Arya menatap Uli dan kurir tersebut. Secara bergantian, dia memandang sinis keduanya. Kilatan bara api terlihat di mata Arya kala Uli tersenyum pada kurir tersebut. Padahal kenyataannya adalah Uli tersenyum karena dia senang melihat Arya yang seperti cemburu saat Uli berbicara dengan kurir tersebut. Dengan sekali sentakan Arya menarik tangan Uli untuk masuk ke dalam rumah. Dia seperti tidak ingin kalau istrinya ditatap lama-lama oleh pria pengantar paket tersebut. Sebelum melangkahkan kaki lebih jauh lagi Arya menyempatkan diri untuk melabrak pria pengantar paket tersebut. Pandangan pengantar terhadap istrinya membuat darah Arya mengepul. Dia tidak terima, api kecemburuan tiba-tiba saja berkobar. Sekali lagi berani tersenyum pada istriku akan kupastikan kamu kehilangan pekerjaan atau tidak bisa lagi tersenyum untuk selamanya, katanya menunjuk kurir tersebut dengan jari telunjuknya. Perkataannya terdengar begitu sungguh-sungguh. Kobaran api asmara di tengah kecemburuan terlihat jelas pada diri Arya saat ini. Takut melihat kemurkaan Arya membuat pengantar paket tersebut segera menghidupkan motornya, lalu pergi. Tentunya kurir itu tahu bahwa keluarga Uli bukan keluarga sembarangan di desa ini. Hal itu juga yang membuatnya hanya berani mengagumi kecantikan Uli dari jauh. Kalau ada antaran paket ke rumah ini, maka dia akan bersikap sedikit lebih manis. Siapa tahu Uli mau untuk sekedar berteman dengannya. Namun, sayang di pertemuan kesekian kalinya dia harus menerima kenyataan bahwa wanita yang dia puja sejak beberapa bulan lalu sudah menikah. Tak ingin terlibat lebih jauh. Bahkan, sampai merusak hubungan rumah tangga seseorang yang istrinya dia sukai membuat pria itu pergi dengan kecewa yang hanya dia sendiri yang tahu. Bang, panggil Uli pada Arya yang berada di depannya. Hening, tidak ada jawaban. Pria itu hanya membawa Uli terus. Bang, lepasin, tangan aku sakit, kata Uli meringis saat Arya semakin menarik tangannya. Membawa istrinya masuk ke dalam rumah. Hening, tidak ada sepatah kata yang keluar dari bibir Arya. Pria itu hanya membawa ke kamar. Ada banyak hal yang ingin Arya tanyakan pada Uli perihal tukang paket tersebut. Saat melewati ruang keluarga terdapat mamak dan bapak yang sedang asik menonton TV. Kedua orang tua itu mengalihkan fokusnya saat mendengar suara Uli yang memanggil Arya. Terlihat bahwa Arya yang berada di depan. Uli sedang memendam kesal. Arya menarik istrinya dan tidak peduli. Dengan suara sang istri yang memanggil. Mamak dan bapak saling berpandangan ketika mendapati kejadian seperti itu di depan mata mereka. Apa yang terjadi?
Tanya Mamak pada bapak saat pasangan suami istri itu sudah masuk ke dalam kamar. Bapak hanya menjawab dengan cara menggelengkan kepalanya. Dia juga sedang bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Yang ku tahu dari Luhut, Arya bukanlah pria temperamental. Lalu apa kira-kira hal yang membuat Arya terlihat sangat murka? Pikir Mamak. Kamar Arya dan Uli yang memang kebetulan berada di tengah-tengah antara ruang keluarga dan dapur membuat Mamak dan bapak yang memang menghabiskan waktu sebelum tidur berada di ruang keluarga melihatnya. Pemandangan itu juga tidak luput dari pandangan mata Luhut yang sedang menyantap bakso super pedas yang baru dia pesan dari sang pujaan hati Naina. Luhut sampai tersedak sambal super pedas karena melihat adiknya yang seperti sedang diseret oleh Arya. Ada apa? Kenapa Arya terlihat begitu murka? Tanya Luhut pada dirinya sendiri, saat dia sudah meneguk air putih cukup banyak. Hampir saja aku mati tersedak cabai karena ulah dua manusia itu. Luhut mengelus-elus dadanya berusaha mengatur nafas karena sakit di hidung begitu terasa akibat tersedak cabal barusan. Sementara itu, Mamak dan bapak sedang berdiskusi untuk menguping pembicaraan Arya dan Uli di dalam kamar dari balik pintu kamar mereka. Rasa penasaran sepasang orang tua itu begitu kuat. Sebenarnya mereka tidak takut terjadi apapun pada putrinya. Tapi mereka lebih penasaran tentang apa penyebab pasangan pengantin baru itu bertengkar. Dasar orang tua kepo. Bisa-bisanya menguping pembicaraan putri dan juga menantunya, kata Luhut yang tiba-tiba sudah berada di barisan kedua orang tua itu. Minggir, beri aku celah sedikit, aku juga ingin mendengar, katanya lagi. Bapak dan Mama kompak menimpuk kepala Luhut dengan tangan mereka membuat pria berwajah sangar itu meringis. Belum sempat Luhut berkata, aduh. Mamak dan bapak kompak menutup mulut putra sulungnya itu dengan telapak tangan mereka. Jangan banyak bicara atau kita akan ketahuan, kata bapak berbisik. Sementara di dalam kamar, saat tiba di dalam kamar, Arya menjatuhkan tubuh Uli di atas kasur. Dengar kasar, emosi yang tidak memiliki sebab pasti itu membuatnya bertindak sedikit kasar. Aduh. Ringisan keluar dari mulut Uli saat mendapat perlakuan seperti itu dari Arya. Siapa pria itu? Tanya Arya. Tatapan mata Arya seolah sedang mengikuti Uli. Tangan pria itu juga bersedekap di atas perut. Dia berdiri dengan begitu gagah, bersiap mendengar penjelasan sang istri. Ada rasa tidak terima dalam diri Arya saat melihat wanitanya ditatap penuh cinta oleh pria lain. Meskipun dia belum mencintai Uli tapi tetap saja Uli adalah istrinya. Seseorang yang tanpa sengaja menjadi miliknya lebih tepat. Kurir, jawab Uli santai. Aku tahu dia kurir, tapi apa hubunganmu dengan dia? Tanya Arya menaikkan nada bicaranya. Hubungan apa maksudmu? Uli berbalik bertanya. Tanpa perlu seperti ini sebenarnya Uli tahu bahwa Arya sedang memendam cemburu pada kurir tersebut. Terbukti dari pengakuan Arya serta cara bicara Arya terhadap kurir itu. Sungguh, sifatnya yang seperti itu sangat menampakkan sisi cemburu. Aneh sekali suamiku ini. Belum mengatakan cinta sudah cemburu. Uli berkata dalam hatinya. Dia memeluk erat bingkisan berisi pakaian tidur dengan berbagai motif menggoda. Uli tersenyum penuh arti membayangkan jika Arya cemburu. Kalau begini tidak sampal 99 hari juga dia sudah pasti akan mencintaiku, ucap Uli dalam lamunannya. Arya yang semakin gerah melihat tingkah Uli yang senyum-senyum sendiri sambil memeluk bungkusan tersebut. Membuat Arya merampas bungkusan itu. Kembalikan, kata Uli dengan lantang. Dia sudah berdiri berhadapan dengan Arya. Katakan dulu siapa pria itu, kata Arya sedikit berteriak. Dia hanya kurir. Harus berapa kali kukatakan bahwa dia hanya kurir, jawab Uli berteriak. Dia tidak ingin kalah dari pria yang berstatus sebagai suaminya ini. Kalau hanya sekedar kurir mengapa dia menatapmu dengan pandangan seolah dia tertarik pada dirimu?
Tanya Arya lagi. Pandangan itu bukan hanya kali ini saja. Setiap dia datang ke sini untuk mengantar barang, pandangannya juga akan seperti itu. Kalau tidak percaya silahkan tanya saja pada Mamak, kata Uli berterus terang. Aku tidak suka ada pria lain yang memandangmu dengan cara seperti itu, kata Arya berterus terang. Namun, beberapa detik kemudian Arya tersadar akan ucapannya. Membuat dia meralat kembali perkataannya tersebut. Maksudku, aku tidak ingin ada orang yang memandang apapun itu milikku dengan pandangan menggoda seperti tadi. Kamu itu istriku, jadi aku ingin kamu menjaga nama baikku. Jangan biarkan orang lain menatapmu dengan pandangan mesum mereka. Dasar pria aneh. Bilang saja padaku, kalau kamu cemburu.